Selamat siang, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan analysis of ESG plan, strategy, and recommendation. Untuk study case-nya ada Ion Co Ltd dan PT Bukalapak.com Tbk. Untuk anggota kelompok 10 ada JC dengan NIM akhir 001, Febiana dengan NIM akhir 002, saya sendiri Michael dengan NIM akhir 004, Cokorda dengan NIM akhir 077, dan Michelle Nathaniel dengan NIM akhir 129. Nah, di sini untuk ESG strategis yang pertama untuk Ion Co Ltd. Nah, di sini ada sustainability framework. Untuk Ion Co Ltd itu ada 3 tujuan utama, yaitu sustainable planet, heartful community, dan health empowered people. Nah, di sini tujuan utama dari frameworknya itu untuk customer. Mengingat bahwa Ion Co Ltd ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang retail, maka customer itu menjadi alasan yang masuk akal untuk menjadi sumber utama, tujuan utama dari framework mereka. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Ion dalam frameworknya. Misal untuk sustainable planet itu ada decarbonize vision, itu menjadi visi perusahaan yang digiatkan dalam rangka untuk mengurangi penggunaan karbon oleh perusahaan. Nah, kemudian ada Heartful Community, di sini ada COVID-19 protokol. Meskipun sudah berlalu cukup lama, namun COVID-19 ini dianggap sebagai salah satu ancaman ya bagi bisnis retail terutama, karena dengan COVID-19 ada isolasi mandiri dan lain sebagainya yang menyebabkan bisnis retail misalnya seperti pusat perbelanjaan itu menjadi sepi pengunjung atau bahkan ya tidak bisa dikunjungi karena kebijakan isolasi itu tadi. Nah, kemudian ada the health and empower people. Ini ada diversity management yang bisa dibilang masuk dalam defensive governance seperti itu. Jadi ini adalah framework dari Ion Co Ltd. Berikutnya ada Ion Co Ltd Material Metric. Di sini ada dua sumbu Y dan X. Sumbu Y ini untuk atau vertikal, sumbu vertikal ini untuk impact on society atau dari perspektif masyarakat. Kemudian ada uh, untuk sumbu X-nya adalah dari perspektif bisnis atau perusahaan Ion itu sendiri. Nah, untuk beberapa topik yang dianggap paling material bagi society dan bagi Ion Co itu sendiri, yaitu ada climate change, resource depletion, and waste, kemudian food waste, biodiversity, destruction of ecosystem and forest. Seperti itu. Jadi kemudian juga ada topik-topik seperti health, hygiene, product safety, disaster prevention, urban development, aging society, dan people with poor access to shopping, serta human rights. Nah, yang dianggap kurang material untuk kedua perspektif itu ada dua, yaitu bravery or abuse dan nuclear power and neglect. Untuk alasan dari masing-masing topik ini, kenapa kok dianggap material atau tidak, saya akan lanjutkan di next slide. Nah, ini untuk analisisnya. Jadi yang pertama tadi kita tahu ada climate change, resource depletion, and food waste or biodiversity. Nah, di sini tuh kenapa dianggap cukup material bagi kedua perspektif ya, baik society maupun dari pihak perusahaan adalah karena Ion Ltd ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retailing, sehingga sangat beresiko merusak lingkungan melalui limbah makanan dan limbah plastik. Kita tahu bisnis Ion di Indonesia itu misalnya ada Ion Mall, kita udah tahu berapa jumlah sampah yang dihasilkan oleh sebuah mall atau pusat perbelanjaan dalam sebulan atau misalnya dalam setahun, itu tentunya sangat banyak. Apalagi banyak produk-produk consumer good misalnya seperti makanan, pakaian, terus ya macam-macam produk yang diperjualbelikan di mall seperti itu. Nah, itu kan juga bersumbang cukup besar terhadap uh, pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua adalah health, hygiene, product safety, human right, aging society. Nah, untuk health hygiene ini tentunya berkaitan dengan keamanan produk yang dijual oleh Ion Co Ltd ya. Meskipun tidak dijual secara langsung, maksudnya adalah tenan-tenan yang berjualan di pusat-pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Ion sendiri. Jadi tentunya Ion juga harus bisa menjamin bahwa tenan-tenan yang berjualan di area bisnis mereka itu sudah memberikan produk-produk yang berkualitas dan aman bagi para pengunjungnya seperti itu. Nah, juga kenapa kok Ion ini juga berfokus pada aging society? Ini juga suatu hal yang menarik karena aging society ini tentunya akan berpengaruh terhadap minat belanja seseorang. Misalnya untuk
orang yang sudah semakin tua itu biasanya sudah semakin malas untuk berbelanja atau shopping di pusat perbelanjaan ya. Mereka lebih fokus mungkin di rumah menikmati waktu dengan keluarga. Jadi sudah tidak apa ya. Tentunya ini berpengaruh gitu terhadap penghasilan dari Ion Co Ltd ini sendiri pada akhirnya pada jangka panjang. Oleh sebab itu maka eh, Ion ini juga sangat berfokus dan menganggap bahwa topik aging society itu penting. Nah, ini juga penting juga buat society tentunya karena keamanan dan kebersihan produk yang dijual di Ion Co Ltd ini kan juga harus di disclosure dengan cukup baik ya karena dia merupakan bisnis yang banyak menjual customer goods seperti itu. Begitu juga dengan climate change dan lain sebagainya itu juga tadi saya jelaskan tadi bahwa untuk society itu juga penting karena ya kita tahu pencemaran lingkungan itu akan berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat seperti itu, terutama pada kualitas kesehatan. Nah, berikutnya ada nuclear power and radioactive. Ini termasuk dalam topik-topik yang dianggap tidak material oleh kedua perspektif, yaitu perspektif Ion sebagai perusahaan dan juga society. Kenapa? Karena nuclear power and radioactive ini dianggap kurang relevan dengan model bisnis dari Ion. Ion bisnis ini kan fokusnya pada retailing, bukan pada energi. Jadi wajar jika fokusnya nuclear power dan radioactive ini nggak relevan. Meskipun ya eh, Jepang itu adalah negara yang melegalkan penggunaan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik seperti itu. Berbeda dengan Indonesia yang belum mengizinkan ya. Nah, tapi tetap saja tidak terlalu relevan karena Ion ini bisnisnya kan lebih ke customer good, jadi tidak berkaitan dengan energi secara langsung. Mungkin lebih nanti banyak disclosure mengenai energi terbarukan yang digunakan dalam operasi. Tapi kan energi terbarukan juga ada banyak, nggak cuma nuklir power seperti itu. Dan yang kedua ada bribery and abuse. Ini juga cukup menarik. Kenapa kok bribery dan abuse atau corruption ya berkaitan juga dengan korupsi dan pelecehan ini bisa dibilang tidak relevan buat Ion, tidak material bagi dua pihak, yaitu pihak perusahaan itu sendiri dan juga pihak society. Alasan sederhananya ya, karena Jepang ini merupakan negara yang menduduki peringkat 16 indeks korupsi dunia. Artinya apa? Di Jepang itu mungkin korupsi bukan suatu hal yang umum terjadi seperti di Indonesia. Mungkin di Jepang itu korupsi merupakan suatu kasus yang sangat besar, yang kalau sampai ketahuan itu bisa bikin apa ya kontroversi senegara gitu. Sedangkan jadi wajar jika misalnya bribery ini jadi salah satu topik yang dianggap ya nggak terlalu material untuk di disclose seperti berlebih gitu. Disclose-nya udah cukup biasa aja gitu. Nah, juga abuse. Nah, abuse berkaitan dengan pelecehan. Pelecehan itu juga nggak entah pelecehan seksual, entah pelecehan yang lain, itu juga dianggap kurang material untuk dibahas lebih lanjut oleh perusahaan. Baik juga dengan society juga beranggapan seperti itu. Alasannya ya Jepang ini juga termasuk sebagai negara yang cukup aman ya. Mereka menduduki peringkat 7 negara paling aman di dunia. Jadi bisa dibilang mungkin kasus-kasus pelecehan di Jepang itu nggak banyak, nggak sebanyak di negara-negara seperti kita di Indonesia. Seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa ya dua topik ini dianggap kurang penting lah untuk diskusi lebih lanjut oleh perusahaan. Nah, kemudian ada discrimination and disparities. Kalau kita kembali ke tabelnya, discrimination and disparities itu masuk dalam area tengah, medium, bisa dibilang medium, bisa dibilang itu ya tengah-tengah, tidak materiality sekali, tapi juga cukup penting untuk dibahas. Nah, itu adalah discrimination, disparities, berkaitan dengan gender, LGBT, indigenous people, people with disable, minority. Ini dianggap juga kurang material karena atau misalnya bilang medium ya, karena saya bilang Jepang itu kan termasuk negara yang sifatnya homogen. Jadi Jepang itu kan dari segi budaya, agama, fisik itu homogen, sama semua, nggak jauh beda. Jadi bisa dibilang ya diskriminasi dan disparitas mungkin jarang terjadi di sana. Jadi bukan sebuah topik yang sangat urgent. Beda dengan di Indonesia yang masyarakatnya heterogen, minoritasnya banyak, terus juga agamanya ada banyak, jadi sukunya juga banyak sekali. Jadi tentunya akan menjadi lebih material untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti itu. Nah, begitu juga dengan poverty, child labor, and immigrant labor. Kalau di matrixnya kita lihat bahwa poverty itu masuk pada bagian yang cukup lumayan tinggi, high untuk bagian higher untuk bagian society dan middle atau medium untuk bagian uh, bisnis dari segi perspektif bisnis atau perusahaan ION sendiri. Nah, ini masuk akal karena poverty ini kan yang menjadi korban utamanya ya masyarakat sendiri, meskipun ya masuk kemiskinan di Jepang itu tingkatnya tergolong kecil ya.
dan child labor juga aku rasa hampir sangat kecil jumlahnya karena regulasi di Jepang itu sangat ketat mengenai pekerja di bawah umur, apalagi di perusahaan-perusahaan besar seperti Ion Co Ltd ini. Nah, mungkin yang cukup lumayan menjadi highlight mungkin ya di immigrant labor ya. Immigrant labor ini kan kita tahu Jepang lagi membuka banyak sekali lowongan pekerjaan untuk WNA, warga negara asing dari luar Jepang untuk bekerja di Jepang seperti itu. Nah, mungkin ini juga menjadi topik yang menjadi cukup serius untuk dibahas, material untuk dibahas dari perspektif masyarakat, karena kan keberadaan imigran labor ini tentunya akan merubah juga dinamika masyarakat di Jepang. Nah, ya meskipun untuk bagi perusahaan itu sifatnya medium aja ya, ya lumayan material, tapi tidak material seperti dua topik yang sudah saya bahas sebelumnya seperti itu. Dan ada water and water resource. Nah, water resource ini dari perspektif masyarakat ini sangat material karena ya water resource ini kan dampaknya jika misalnya sampai terjadi pengolahan air yang kurang baik, itu kan hasilnya akan merugikan masyarakat, terutama dalam kualitas kesehatannya. Nah, sedangkan untuk pihak perusahaan itu sifatnya ya medium, salah satu alasannya ya karena Ion ini kan perusahaan retail yang penggunaan airnya mungkin nggak sedikit, tapi juga nggak sebanyak itu. Bisa dibilang mungkin penggunaan air lebih berfokus pada sanitasi dan dalam base F&B. Jadi ya hanya berfokus di dua itu, misalnya untuk layanan toilet dalam pusat perbelanjaan dan ya penggunaan air di bisnis F&B yang mungkin juga membuka tenan di pusat-pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Ion Co Ltd itu sendiri. Nah, jadi berikutnya akan langsung di protection of personal information, work-life balance. Nah, ini kalau bisa bilang ini sudut pandangnya sangat perusahaan sekali. Jadi kan personal information. Jadi mungkin untuk society itu bukan suatu hal yang terlalu penting ya, karena mohon maaf ini coba ya personal information. Ini masuk dalam bagian yang bawah, yang dianggap medium oleh perusahaan namun kurang penting untuk society. Nah, jadi work-life balance dan lain sebagainya, kita tahu bahwa budaya orang Jepang itu kan sangat gila kerja ya. Misalnya kayak kita tahu bahwa orang Jepang itu kerjanya gila-gilaan. Nah, society-nya mungkin beranggapan bahwa work-life balance itu bukan satu hal yang penting karena budaya mereka kan emang kerja yang cukup giat gitu ya. Sedangkan untuk perusahaan itu ya itu penting karena jika kamu jadi para karyawannya kerja selalu berlebihan sampai akhirnya malah berdampak pada penurunan produktivitas, maka itu akan justru merugikan perusahaan itu sendiri gitu. Karena jam kerja yang terlalu berlebihan itu juga kurang baik seperti itu untuk produktivitas perusahaan. Nah, kemudian juga untuk personal information, aku rasa itu cukup penting juga karena tentunya privasi itu kan juga menjadi hal yang utama. Makanya saya bisa menyimpulkan mungkin ini lebih ke data pribadi karyawan mungkin yang dimaksud dalam topik ini, bukan personal information secara keseluruhan oleh society gitu. Makanya bagi society itu nggak terlalu penting. Nah, berikutnya langsung ke Ionco ESG Roadmap. Jadi ini adalah berbagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Ionco Ltd. Kita bisa lihat di bawah di kotak tahun 2040 itu target achievement-nya adalah achieve net zero CO2 emission group wide. Jadi pada tahun 2040 Ion ini bertujuan untuk net zero ya, tidak menghasilkan karbon sedikit pun dalam operasinya. Nah, di sini ada tiga bidang yang di highlight, yaitu di bidang stores, product and logistics, serta hand in hand with customer. Jadi di bidang store, Ion ini menggalakkan pengurangan CO2 emission untuk store hingga nol. Kemudian untuk produk dan logistik ini berfokus pada pengurangan jumlah GHG emission atau greenhouse gas. Greenhouse gas ini bisa dihasilkan oleh banyak faktor, salah satunya yang mungkin sangat relate dengan model bisnis retailingnya Ion ini ya pendingin ruangan, karena nggak mungkin sebuah pusat perbelanjaan tuh nggak ada pendingin ruangannya, ya mungkin ada tapi sangat jarang. Kemudian ada hand in hand customer, jadi Ion ini juga membuat program untuk supaya customer itu juga ikut berkolaborasi ya dengan mereka untuk menciptakan decarbonize society atau masyarakat yang tidak menghasilkan karbon seperti itu. Nah, beberapa targetnya untuk 2030, interim targetnya adalah switch to renewable energy for 50% of the electricity used privately by store. Jadi 50% dari sumber energi listrik itu menggunakan energi terbarukan, ya entah pakai
air, angin, nuklir juga bisa. Tapi di tahun 2023 itu fokus mereka pada promoting initiative towards net zero CO2 emission at its group company. Jadi ini masih mungkin lebih ke mempromosikan inisiatif untuk segera menjalankan langkah-langkah pengurangan emisi karbon seperti itu. Nah, ini juga bisa dijelasin terima kasih tadi, 50% untuk store in Japan. Jadi 2030 mereka targetnya itu di Jepang karena Ion ini kan perusahaan multinasional yang cabang bisnisnya juga ada juga di Indonesia. Nah, kemudian what means for achieving the target, about 90% of ion CO2 emission are attribute to activity. Nah, oleh sebab itu maka uh, ion ini berinisiatif untuk mengurangi energi consumption yang dari mungkin yang tidak terbarukan menuju ke energi yang terbarukan. Nah, untuk selanjutnya, untuk gap analysis dari Ionco Ltd dan PT Bukalapak.com akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gap analysis dari Aeon dan Bukalapak. Untuk pertama adalah analisis perbedaan dari standar yang digunakan baik dari Aeon dan Bukalapak. Nah, untuk pengungkapan yang dilakukan oleh Aeon Co Ltd dalam pelaporan keberlanjutannya itu disebutkan bahwa dia menggunakan rekomendasi TCFD atau TNFD. Namun mengenai standar itu tidak ada keterangan yang jelas di sustainability report-nya. Nah, untuk Bukalapak sendiri, standar yang digunakan dalam pelaporan keberlanjutannya adalah standar yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 POJK 3 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan. Jadi tidak mengikuti standar GRI. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana mereka ini mengungkapkan informasi-informasi mengenai pengungkapan-pengungkapannya. Nah, di Bukalapak sendiri, itu di bagian akhir laporan keberlanjutannya, dia membuat list pengungkapan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan itu tadi. Jadi, pembaca itu lebih mudah dalam mencari halamannya, meskipun dia di sini hanya mengungkapkan halamannya di mana, namun dari sini pembaca itu lebih mudah untuk mencari setiap komponen-komponen yang diungkapkan oleh Bukalapak. Nah, hal ini berbeda dengan Aeon, di mana dia tidak ada indeks, baik SSB, TCFD, maupun GRI Index pada laporan keberlanjutannya. Tapi kalau dibaca sustainability report-nya mengenai pengungkapan-pengungkapannya, topik-topik yang diungkapkan itu sudah sesuai dengan standar GRI. Nah, selanjutnya adalah analisis gap mengenai dari kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola baik dari Aeon Co Ltd maupun PT Bukalapak.com. Untuk kinerja lingkungan dari Aeon, dia itu target dan inisiatif mengenai kinerja lingkungan itu lebih terstruktur dalam laporan keberlanjutannya. Sedangkan untuk kinerja lingkungan dari PT Bukalapak, dia hanya berfokus pada edukasi dan pelibatan karyawan, penjual dan konsumen dalam aktivitas lingkungannya. Tapi target spesifiknya itu untuk isu lingkungan itu belum ada. Kalau kinerja sosialnya, kalau di Aeon itu dia lebih konkret programnya, jadi lebih jelas programnya. Seperti dia ada Yellow Receipt Campaigns, dia juga melakukan kolaborasi komunitas, lalu ada pemberdayaan penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk kinerja sosial di Bukalapak itu berbeda karena sesuai dengan bisnisnya, dia ini lebih ke e-commerce. Jadi dia menekankan pada aspek inklusivitas ekonomi dan peningkatan literasi finansial atau digital untuk sosialnya. Nah, dari tata kelolanya sendiri, dari sini dilihat bahwa Bukalapak itu lebih bagus ya, lebih baik karena di Aeon itu bagian tata kelola ini tidak terlalu disinggung dalam laporan keberlanjutannya. Berbeda dengan Bukalapak, disebutkan inisiatif-inisiatifnya di bidang SDM, etika bisnis, dan tanggung jawab sosialnya meskipun tidak rinci. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil asumsi, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan GRI, itu apakah pengungkapan yang dari kedua perusahaan ini itu sudah sesuai standar apa enggak sih? Nah, di sini saya mengambil GRI 305 topik emisi. Nah, ternyata setelah dilihat di laporan keberlanjutannya, kedua perusahaan ini memang sama-sama menampilkan jumlah emisinya dalam laporan keberlanjutannya. Namun, ada perbedaan dalam penjelasan upaya untuk mengurangi emisi itu tadi. Jadi, kalau dilihat di Aeon itu lebih jelas dan rinci, karena dia menampilkan membuat roadmap untuk gimana caranya Aeon ini
mencapai zero CO2 emissions dalam beberapa tahun ke depan. Jadi dilihat ada grafiknya, ada tabelnya, dan itu dijelaskan apa yang akan dia lakukan. Sedangkan di Bukalapak, untuk upaya pengurangannya itu hanya disebutkan bahwa langkah strategis yang akan dilakukan itu untuk mengurangi emisi adalah dengan menerapkan berbagai inisiatif penghematan energi, di mana apa saja inisiatifnya ini tidak disebutkan secara rinci. Oleh karena itu, dalam hal ini maka Aeon lebih unggul. Berikutnya adalah strategi ESG perusahaan. Untuk komponen pertamanya adalah framework ESG. Untuk Bukalapak, framework ESG-nya ini cukup simpel. Dia menjelaskan untuk 3 komponen masing-masing, environmental, sosial, dan governance-nya dengan ringkas. Jadi untuk kekuatannya dari framework ESG Bukalapak adalah singkat dan mudah dipahami. Kemudian pada bidang lingkungan dan sosial, Bukalapak ini berfokus pada UMKM dan bisnis kecil sehingga mendorong ekonomi yang adil dan merata. Nah, hal ini tuh sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia yang kurang merata. Kemudian pada bidang tata kelola, framework dari Bukalapak ini menekankan pada pentingnya keberagaman sebagai faktor pendorong hasil bisnis. Nah, sedangkan untuk kelemahannya, karena terlalu ringkas, jadi informasinya itu kurang terperinci. Jadi tidak ada detail untuk masing-masing dari environmental itu gimana, maksudnya yang sosial gimana, tidak hanya cuma satu gitu. Nah, kemudian tujuan yang dicantumkan itu terlalu universal atau general, sehingga masih banyak tujuan lain yang cukup penting tetapi belum dijangkau oleh Bukalapak. Misalnya kayak tentang limbah. Karena kan Bukalapak ini sebagai industri retailing, pasti dalam penjualan produknya itu menggunakan kemasan atau untuk packingannya itu menggunakan plastik. Jadi apabila Bukalapak tidak mementingkan bagian limbah sampah ini, akan menjadi masalah yang cukup serius sebenarnya. Jadi untuk limbah seharusnya menjadi salah satu tujuan yang diungkapkan oleh Bukalapak di bagian environmental. Nah, untuk selanjutnya di perusahaan Aeon, framework-nya ini jauh lebih jelas dan lebih detail daripada Bukalapak, sehingga kekuatannya adalah ketiga aspek, yaitu sosial, environmental, dan governance-nya itu memiliki tujuan yang sangat jelas dan terperinci. Kemudian informatif juga, baik dari tujuannya atau program, prinsip, atau kebijakan yang diterapkan oleh Aeon untuk mencapai tujuan yang terkait. Kemudian framework-nya juga menjangkau banyak hal, mulai dari dekarbonisasi dan perubahan iklim, sirkulasi sumber daya, sampah makanan, biodiversity, konservasi lingkungan, pencegahan bencana dan jalur penyelamat bencana, kesehatan, keamanan pangan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Nah, kelemahannya itu mungkin bagi masyarakat awam, framework-nya ini agak sedikit sulit untuk dipahami karena terlalu rinci. Nah, kalau Bukalapak itu tadi, kalau bagi masyarakat awam, masih jelas lebih simpel untuk dipahami. Nah, selanjutnya adalah materiality topics atau matriks ESG-nya. Kalau Aeon ini kekuatannya, posisi materialitas tertinggi yang sesuai dengan industri retailing. Nah, untuk highly material itu ada perubahan iklim, penyipisan sumber daya dan sampah, sampah makanan, keanekaragaman hayati, kemudian ada kesehatan, kebersihan, keamanan produk dan pencegahan bencana, masyarakat lanjut usia, masyarakat dengan akses yang buruk terhadap belanja dan hak asasi manusia. Hal ini tuh sangat cocok bagi Aeon karena Aeon merupakan perusahaan yang berada di industri retailing, sehingga Aeon benar-benar memperhatikan bagaimana masyarakat memang terutama seperti yang aksesnya buruk terhadap belanja ini akan sangat perlu untuk diperhatikan bagi Aeon. Kemudian kelemahannya, urutan materialitas terendah yang kurang sesuai dengan industri retail. Nah, kalau di Aeon ini kan di matriksnya itu bribery atau abuse ini berada di posisi yang paling terendah materialitasnya, kemudian baru nuclear power and radioactivity. Nah, menurut saya harusnya bribery dan abuse ini bisa dinaikkan menjadi lebih penting karena memang lebih dibutuhkan dan tidak menutup kemungkinan
fraud itu tidak terjadi meskipun Jepang merupakan salah satu negara dengan kasus bribery abuse yang cukup rendah sebenarnya. Nah, lagi pula ION juga sudah tersebar di beberapa negara seperti Tiongkok dan Indonesia, sehingga untuk bribery abuse ini menjadi isu yang lebih material dibandingkan dengan tenaga nuklir dan radioaktivitas. Kemudian untuk Bukalapak ini tidak mengungkapkan materiality topik dan matriksnya. Jadi di sini untuk seadanya aja saya ambil dari list of disclosure berdasarkan POJK nomor 51 tahun 2017. Nah, untuk kekuatannya di sini tidak mengungkapkan hal yang kurang sesuai dengan industri retailing seperti target dan kinerja portofolio, tumpahan atau spillage yang terjadi. Jadi hal ini akan menjadi membuat lebih ringkas. Nah, untuk kelemahannya yaitu tadi tidak mengungkapkan material topik dan matriksnya. Hal ini akan mengakibatkan pada ketidakpahaman terhadap isu yang paling material bagi perusahaan dan masyarakat, kemudian ketidakjelasan posisi materialitas isu tertentu dari sudut pandang perusahaan. Nah, kurangnya pengungkapan mengenai posisi materialitas perusahaan itu dapat menyebabkan ketidakpastian di antara stakeholders. Nah, para stakeholders ini mungkin tidak tahu dengan jelas prioritas dan fokus perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat memberikan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu ESG Roadmap. Untuk kekuatan dari ION ini memiliki tujuan akhir yang singkat, jelas, dan padat, yaitu achieve net zero CO2 emission group-wide pada tahun 2040. Kemudian menyebutkan inisiatif ION untuk mencapai tujuan tersebut di setiap jangka waktu tertentu, seperti mengganti seluruh listrik di lokasi Mall ION ke energi terbarukan pada tahun 2025, dan mengalihkan fasilitas skala besar seperti ION Retail dan ION Town ke energi terbarukan pada tahun 2030. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu tidak memiliki roadmap atau target lain di bidang sosial atau governance-nya. Kemudian target dan inisiatifnya juga sedikit kurang detail. Kemudian untuk Bukalapak ini tidak ada ESG roadmap-nya juga, tapi saya ambil dari kutipan di program tanggung jawab sosial perusahaannya. Dikatakan bahwa perseroan secara aktif memetakan pelaksanaan TJSL dengan mencapai 17 SDGs di Indonesia. SDGs merupakan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Nah, jadi untuk kekuatannya di sini memperhatikan hal yang relevan dengan kondisi di Indonesia, yaitu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sedangkan untuk kelemahannya, Bukalapak tidak memberikan gambaran roadmap yang jelas, tidak mengungkapkan target akhir secara terperinci, terus tidak mengungkapkan target interimnya, dan tidak mengungkapkan dengan detail inisiatif yang diambil untuk mencapai target yang dikehendaki. Jadi untuk kesimpulannya di sini dari framework-nya, materiality topic matrix-nya, dan roadmap, ION ini lebih unggul daripada Bukalapak. Nah, selanjutnya adalah analisis 9 topik ESG. Untuk ION ini ada materiality topic dan yang sebelah kanan itu adalah key areas-nya. Untuk Bukalapak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bukalapak ini tidak mengungkapkan materiality topics-nya atau issues-nya. Jadi di sini saya akan ambil dari list of disclosure berdasarkan POJK 51. Nah, ini kalau saya buat perbandingannya, ini berdasarkan key areas ION. Itu ada dekarbonisasi dan perubahan iklim, promosi daur ulang sumber daya, hormati HAM, berkolaborasi dengan komunitas, kemudian program hutan kampung halaman ION, dan pengadaan berkelanjutan atau untuk biodiversity-nya. Jadi di samping mengungkapkan topik sesuai standar GRI, ION ini dalam area kuncinya juga menekankan pada isu yang relevan dengan jelas, seperti parahnya emisi karbon dan perubahan iklim, kemudian sampah produk sebagai industri retailing, aspek sosial dan biodiversity-nya. Sedangkan kalau PT Bukalapak ini ada upaya dan pencapaian efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan, usaha konservasi keanekaragaman hayati, jumlah limbah dan efluen, kesetaraan kesempatan bekerja, lingkungan bekerja yang layak dan aman, dampak operasi terhadap masyarakat sekitar, dan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan.
Jadi, Bukalapak ini hanya mengungkapkan topik sesuai dengan POJK nomor 51 tahun 2017, sehingga tidak dapat mengetahui secara langsung isu mana saja yang menjadi area kunci perusahaan, meskipun Bukalapak sudah mengungkapkan aspek energi, biodiversity, masyarakat, limbah, dan sebagainya. Jadi untuk kesimpulan di sini, bagian gap analysis, Ion ini lebih unggul. Meskipun sebenarnya nggak apple to apple sama Bukalapak karena mereka memang menggunakan standar pengungkapan yang berbeda. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kami akan menjelaskan terkait ESG Framework dan material topik Bukalapak versi kami. Seperti yang dibahas sebelumnya, Sustainability Framework dari Bukalapak ini memiliki beberapa kelemahan seperti informasi yang kurang terperinci dan juga pengungkapan yang terlalu universal. Oleh karena itu, di sini akan disarankan Sustainability Framework yang menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Bentuk dari Sustainability Framework ini akan disesuaikan dengan Sustainability Framework ION yang disebut dengan Sustainability Compass yang lebih jelas, terperinci, informatif, dan lengkap. Bagian tengah dari Sustainability Compass ini ada 3 area utama yang di framework baru Bukalapak ini tidak diganti dari framework yang sudah ada. Di luar 3 poin inti ini ada cincin yang menjelaskan area-area aktivitas inti dari ION. Bagian luar cincin menunjukkan kebijakan-kebijakan yang mendukung aktivitas tersebut, sementara bagian dalam cincin menunjukkan aksi-aksi spesifik. Nah, berikutnya ini yaitu Sustainability Framework untuk Bukalapak yang sudah disesuaikan dengan format yang ditunjukkan sebelumnya. 3 area utama Bukalapak dibagi menjadi 11 aktivitas IT yang masing-masing didukung oleh kebijakan dan aksi spesifik. Dapat dilihat bahwa tidak semua aktivitas ini didukung oleh keduanya, namun ada beberapa aktivitas yang didukung lebih dari satu dari masing-masing kebijakan dan aksi. Dengan format ini, investor bisa langsung melihat apa saja usaha Bukalapak untuk mendukung sustainability. Nah, contohnya untuk aktivitas yang terkait dengan climate change, investor dapat langsung melihat bahwa Bukalapak menerapkan 3 kebijakan, yaitu Circular Economy Principles, Power Saving Policy, dan Official Travel Reduction Policy. Selanjutnya, aktivitas yang terkait dengan Resource Depletion and Waste, ada 2 kebijakan, yaitu Reusable Water Bottle Policy dan Paperless Office Policy, dan seterusnya. Nah, penempatan aksi spesifik ini mendekati aktivitas yang terkait, tapi penempatannya tidak sespesifik kebijakan, karena beberapa aksi ini mendukung lebih dari satu aktivitas. Berikutnya, kita akan bahas mengenai ESG Materiality Matrix yang sudah dibuat berdasarkan analisis perbandingan antara PT Bukalapak.tbk dengan ION Ltd. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, PT Bukalapak.com itu tidak menyediakan materiality topik ataupun materiality matrix di laporannya. Maka dari itu, kita harus membentuk sendiri materiality topik dan materiality matrixnya. Nah, materiality topik ini dipilih berdasarkan pertimbangan kelompok, lalu juga perbandingan dengan ION, dan yang terakhir berdasarkan ESA-SB. Seperti materiality matrix biasanya, semakin ke atas itu semakin penting untuk pemangku kepentingan, sedangkan semakin ke kanan itu semakin penting untuk bisnis. Yang pertama itu untuk yang rendah bagi pemangku kepentingan dan juga rendah kepentingannya untuk bisnis, itu ada wastewater and waste management. Itu karena menurut kelompok PT Bukalapak ini tidak terlalu menggunakan banyak air dan juga limbah airnya juga tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua itu product safety and disaster prevention. Dikarenakan di Indonesia sendiri tidak ada bencana yang sering terjadi dibandingkan dengan Jepang yang sering terjadi gempa, sehingga bagi ION disaster prevention itu sangat penting untuk ditaruh di materiality topics-nya. Lalu untuk pemangku kepentingan yang moderat sedangkan rendah untuk kepentingan bisnis itu, yang pertama ada customer welfare dan yang kedua engagement with stakeholders. Lalu untuk kepentingan yang moderat untuk keduanya, yang pertama itu ada Westpad by Bukalapak Office, yang kedua ada product quality, dan yang ketiga itu public policy and disclosures. Sedangkan untuk materiality topik yang penting bagi bisnis sedangkan moderat untuk
pemangku kepentingan. Yang pertama itu air quality, yang kedua selling practice and product labeling, yang ketiga itu compliance with law and regulations. Sedangkan yang penting bagi pemangku kepentingan dan moderat buat bisnis, yang pertama itu employee health and safety, dan yang kedua itu customer privacy. Lalu yang terakhir itu yang penting bagi kedua pihak, yang pertama itu ada climate change and global warming, yang kedua itu product sourcing and packaging and marketing harus environment friendly, yang ketiga itu diversity and inclusion bagi para pekerjanya, lalu yang keempat itu human rights bagi pekerja dan orang-orang sekitar perusahaan, dan yang kelima itu business ethics, dan yang terakhir itu data security. Nah, sekian video presentasi dari kelompok 10 mata kuliah praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan untuk ujian akhir semester. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam video. Semoga video ini berkenan bagi para penonton. Terima kasih.